Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Jabalus Suada di Kota Balikpapan. Kita kumpul bersama dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barakah. Ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, ada pengaruh dalam masalah batin. Salah satunya adalah iri untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang dimiliki oleh orang lain. Dan sepanjang perjalanan sejarah manusia, umumnya orang kafir diberi oleh Allah kekayaan duniawi yang lebih dibandingkan orang yang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Jangan sampai interaksi kamu dengan orang-orang kafir di negeri ini, di Mekah dan di negeri yang lain, menyebabkan kamu tertipu. Karena seseorang terkadang punya kecondongan kepada orang lain karena dia merasa kalah kekayaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ali Imran yang tadi dibaca oleh imam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, la tandur ila ma haula'il kuffar mutrafuna fihi minan ni'mati wal ghibtah was surur. Jangan kamu memandang kepada orang-orang kafir yang mereka hidup mewah dengan aneka kenikmatan, wal ghibtah was surur, kemudian diharapkan oleh orang lain untuk bisa meniru seperti mereka, dan aneka kebahagiaan yang lainnya. Fa'amma qalilin yazulu hadza kulluhu anhum. Harta yang mereka miliki semuanya akan hilang. Sehingga kondisi seorang muslim terkadang sampai tidak mau untuk berhijrah. Salah satunya adalah pertimbangan, saya tidak punya pendukung dari kalangan orang-orang yang kaya. Pada waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm di hadapan seluruh masyarakat yang ada di Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di bagian akhir dari surat An-Najm. Kemudian beliau sujud tilawah, dan seluruh sujud, semuanya sujud, baik yang muslim maupun yang kafir. Kaum muslimin yang sudah hijrah ke Habasyah, mereka mendengar kabar kalau penduduk Mekah sudah masuk Islam. Akhirnya mereka balik ke Mekah. Saat balik ke Mekah, ternyata berita itu hoax. Yang terjadi mereka tidak masuk Islam, tapi mereka ikut sujud tilawah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terpengaruh dengan kuatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Nabi SAW sujud, kemudian orang-orang semuanya di sekitar beliau sujud, yang muslim maupun yang kafir. Akhirnya yang terdengar beritanya adalah penduduk Mekah sudah masuk Islam, yang sudah hijrah balik lagi ke Mekah. Ternyata ketika sampai di Mekah, barulah mereka tersadar berita itu adalah berita hoax. Mereka nggak mungkin lagi kembali dalam waktu cepat, sehingga ada dua kemungkinan yang harus mereka lakukan. Minta perlindungan kepada orang musyrikin di Mekah agar mereka bisa bertahan dulu di Mekah, atau yang kedua, mereka masuk Mekah dengan sembunyi-sembunyi.
Salah satunya adalah sahabat Utsman bin Mad'un. Sahabat Utsman bin Mad'un dulunya termasuk di antara manusia yang punya status sosial di Mekah. Sehingga pada saat beliau hijrah ke Habasyah kemudian balik, beliau minta perlindungan kepada Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, ayahnya Khalid bin Walid. Dan Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi termasuk di antara tokoh di tengah orang Quraisy. Karena dilindungi oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, beliau tidak ada satupun orang yang berani ganggu. Tidak ada satupun orang yang berani ganggu Utsman bin Mad'un. Tapi banyak sekali kaum muslimin yang lemah yang diganggu oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya Utsman bin Mad'un menyampaikan kepada Al-Walid bin Mughirah, aku ingin melepaskan pelindunganmu dariku. Loh, kenapa wahai saudaraku? Kau bisa merasa aman di sini, kau akan saya jamin keamanannya di sini. Kemudian kata Utsman, saya lebih memilih untuk mendapatkan pelindungan dari Allah. Karena banyak saudara-saudaraku sama mukmin yang mereka dihina, dicaci maki, ditindas oleh orang-orang kafir, sementara aku hidup aman di atas pelindungan kamu. Kemudian Al-Walid bin Mughirah mensyaratkan, kalau kamu ingin melepaskan pelindungan dariku, umumkan di Ka'bah. Akhirnya diumumkan di Ka'bah bahwa Al-Walid bin Mughirah sudah tidak lagi melindungiku, sudah tidak lagi memberikan jaminan keamanan bagiku. Setelah itu Utsman bin Mad'un diganggu oleh orang musyrikin, dan beliau merasa bangga ketika bisa membersamai penderitaannya dengan sesama kaum muslimin yang lain. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau pun ikut hijrah ke Madinah. Disinilah kita bisa melihat terkadang posisi seseorang yang dulu dia punya kejayaan karena dapat pelindungan dari orang kafir, tapi bagi para sahabat dia mungkin bisa merasa aman dilindungi oleh orang kafir, tapi kenyataannya orang musyrikin yang lain tidak diam dan mereka mengganggu kaum muslimin yang ada di kota Mekah yang lainnya yang tidak mendapatkan pelindungan. Sahabat yang dilindungi seperti ini gak nyaman. Mereka ingin satu penderitaan dengan yang lain. Kita dalam situasi seperti ini mungkin ada yang berada di posisi aman. Alhamdulillah usahanya masih jalan dengan baik. Tapi mungkin sebagian di antara saudara kita, mereka hidup dalam keadaan kesusahan. Ada yang dakwahnya lancar diterima oleh banyak orang. Ada yang mungkin dakwahnya dia penuh dengan tekanan. Dan mukmin dengan mukmin yang lain satu rasa. Di sana disakiti, aku juga merasa sakit. Walaupun mungkin di sini saya punya pelindungan. Ada sebagian di antara pejabat yang melindungi aku. Ada sebagian di antara orang-orang terhormat yang melindungiku sehingga dakwahnya bisa sampai kepada yang lain. Tapi di sisi yang lain ada mungkin sebagian di antara dai yang dia tertekan dan dakwahnya belum bisa diterima oleh masyarakat, dan kita berikan dukungan kepada mereka. Baik, sekarang kita kembali ke buku umur yang kedua. Saya agak lompat, silakan Anda buka di halaman 43. Kita akan bahas 10 amalan yang tidak putus pahalanya. Di bagian ini kita akan membaca beberapa dalil yang menjelaskan amal apa saja yang ketika dilakukan oleh hamba akan menghasilkan pahala yang terus mengalir. Jasad mereka bersemayam, atau orang yang memiliki amal yang terus mengalir. Para penghuni kubur telah terputus kesempatan mereka untuk melakukan amal soleh. Mereka hanya bisa menunggu hisab yang tidak diketahui hasilnya. Saat di alam kubur mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia. Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalatha. Ada 3 yang mengikuti mayit. Apa saja Pak? Ahluhu wa maluhu wa amalu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ithnan, yang 2 balik. Wa yabqa wahid, yang ketiga
ini yang bertahan. Yarji'u ahluhu wa malu, hartanya dan keluarganya balik pulang. Sementara yang menemani dia adalah amalnya. Kalau bapak ibu punya perhatian terhadap harta, punya perhatian terhadap keluarga, berarti seharusnya kita punya perhatian terhadap amal kita. Karena harta kita yang kita sayangi kita kumpulkan, keluarga kita yang kita sayangi, kita lindungi, kita ingin selalu bercengkrama dengan mereka, dan orang berusaha mati-matian membahagiakan keluarganya. Begitu kita mati, dua ini balik. Maka ketika seseorang lebih perhatian dengan harta, keluarga melupakan amal, yang dilupakan inilah yang akan nanti mendampinginya. Berapa lama manusia di alam kubur? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terus mereka yang mati jutaan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, gimana Pak rasanya, Pak? Penghuni kubur tidak merasakan waktu. Penghuni kubur tidak merasakan waktu. Sebagaimana orang yang tidur. Ashabul Kahfi pada saat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka saling bertanya, "Kam labithtum?" Berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kita ini tidur cuman sehari atau mungkin setengah hari. Padahal mereka tidur berapa lama? 309 hari. Tapi saat bangun rasanya cuman sehari atau setengah hari. Sehingga orang tidur lama dengan tidur 5 jam, dengan tidur 6 jam, rasanya sama, Pak. Makanya kalau kita terlalu banyak tidur, ya, Bapak tidur berapa jam sehari, Pak? Sehari, siang dan malam tidurnya berapa lama? 8 jam. Kalau 8 jam itu berarti sepertiga usia kita hilang. Itu kalau kita hitung setelah kita dewasa, ya. Padahal dulu waktu masih bayi kita banyak tidur. Waktu masih kecil kita tidur sampai 12 jam, sampai sekian belas jam. Maka kalau ada orang kajian subuh kok masih ngantuk, itu gawan bayi belum hilang. Bawaan lahir yang belum hilang. Mana santri? Baik. Sehingga Anda tidur 5 jam dengan tidur sekian jam kurang lebih rasanya sama. Ada orang mengalami misalnya microsleep. Begitu pet tidur. Paling mungkin cuman 5 menit. Tapi bisa menghilangkan ngantuk. Ada orang yang tidur sekian jam. Belum tentu ngantuknya hilang. Karena deep sleep. Ketika orang tidur pules, meskipun sekejap, itu bisa menghilangkan ngantuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna an-nauma subata." Kami jadikan an-naum, tidur itu subat. Subat artinya apa? Penghilang lelah, penghilang ngantuk. Sehingga walaupun sebentar ngantuknya hilang. Berarti sebenarnya kita butuh banyak tidur, enggak? Tidak, ya? Tidak. Maka dulu para sahabat menghabiskan waktu malam, setengah malam untuk ibadah, tapi fisik mereka sehat. Karena sejatinya kita tidak butuh banyak tidur. Oh, kata dokter, Pak, yaitu teori dokter, ya. Ya boleh saja diikuti, tapi jangan kebanyakan. Selanjutnya, dalam suasana demikian, ada beberapa amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala mereka terus berdatangan. Padahal mereka terdiam di dalam kuburnya menunggu datangnya kiamat. Itulah masa pensiunan yang paling indah, yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Amal yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun pelakunya sudah meninggal. Jumlahnya cukup banyak, disebutkan Nabi SAW dalam beberapa hadis. Sekarang kita akan baca hadisnya. Hadis pertama, yang ini mungkin hadis yang paling sering kita dengar. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan
inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha. Ketika manusia mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Illa min sadaqatin jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakan. Baik. Dan 3 ini ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu memiliki 3-tiganya. Pertama sedekah jariyah, dan sedekah yang paling tinggi adalah sedekah ilmu. Orang mengajarkan kepada orang lain, lalu dia jadi tahu gimana cara sholat yang benar, gimana cara baca Quran yang benar, padahal dulu waktu kecil dia nggak tahu baca Quran. Terus diajari oleh gurunya sampai dia lancar baca Quran. Itu sedekah jariyah berupa apa? Ilmu. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, jelas. Orang yang punya ilmu agama dia bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak saleh yang mendoakan. Murid itu seperti anak. Nabi SAW pernah mengatakan, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku seperti bapak kalian, karena aku yang mengajarkan agama kepada kalian. Yang diistilahkan dengan al-ubuwah ad-diniyah, status bapak karena hubungan agama. Dan yang dimaksud di sini adalah seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya, sehingga pada saat sang murid ini mendoakan gurunya, disebabkan karena jasa sang guru, sampai enggak doanya Pak? Sampai. Maka bisa jadi ada orang tidak punya anak, tapi dia punya banyak anak. Tidak punya anak nasab, tapi punya banyak karena hubungan agama, yaitu para murid-muridnya. Selanjutnya kita beralih ke hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhun min ba'di mautihi wa huwa fi qabri." Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba setelah dia mati, walaupun dia berada di alam kuburnya. Kita hitung ya. Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahran, atau mengalirkan sungai. Yang ketiga, hafara bi'ran, menggali sumur. Berikutnya, gharasa nakhlan, nanam pohon kurma. Selanjutnya yang kelima, au bana masjida, atau bangun masjid. Selanjutnya, au waratha mushafan, dia meninggalkan warisan mushaf. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, dia meninggalkan anak yang banyak memohonkan ampunan untuknya setelah dia mati. Selanjutnya hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti." Sesungguhnya di antara amalan yang pahalanya terus mengalir, kebaikannya terus mengalir ba'da mautihi, setelah pelakunya mati. Pertama, ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, wa waladan salihan taraka, anak saleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warratha, mushaf yang dia tinggalkan. Berikutnya, wa masjidan bana, masjid yang dia bangun. Selanjutnya, baitan libnis sabili banahu, dia bangunkan rumah untuk ibnus sabil. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min mali, atau harta sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautih, yang pahalanya terus mengalir setelah dia mati. Baik, sekarang coba kita hitung Pak, betul nggak jumlahnya ada 10? Tolong Bapak sebutkan ya. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. 4, bangun masjid. 5, membuat sumur. 6, mengalirkan sungai. 7, menanam kurma. 8, mewariskan mushaf. 9, membangun gedung untuk ibnu sabil.
10. Yang ke-10 berjihad. Gimana yang ke-10? Membuat sumur sudah. Bangun masjid sudah. Mengalirkan air sudah. Sungai sudah. Menginfakkan harta sedekah jariah. Menanam pohon kurma. Yang tadi sudah disebutkan semua. Ini 9 tadi. Baik, kalau Anda baca halaman lanjutannya baru ketemu. Yang ke-10 itu tidak disebutkan di 3 hadis tadi, tapi disebutkan di 1 hadis terpisah. Ribat di jalan Allah, menjaga daerah perbatasan. Inilah 10 amalan yang disebutkan dalam dalil yang bisa kami jangkau. Kalau Anda menemukan dalil yang lain dan menyebutkan selain 10 ini, boleh nanti tambahkan coret-coretan di situ, kirim pesan ke ANB channel, insya Allah kita tambahkan. Baik, sekarang kita akan lihat lebih dekat. Pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu seperti yang kita kenal ada 2. Ada ilmu agama dan ada ilmu dunia. Kalau ilmu agama pasti, sebab ini bisa menghasilkan pahala. Sehingga orang yang mengajarkan ilmu agama pasti masuk pada bagian dari amal yang pahalanya terus mengalir. Pertanyaannya adalah, atau kita baca dulu tentang ilmu agama. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan seseorang untuk mengenal agama dan Tuhannya. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan perbedaan antara jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan melihat nilai penting dari ilmu, kita bisa melihat betapa mulianya kedudukan para ulama yang memberi nasihat kepada umat, para dai yang ikhlas memberikan pencerahan bagi masyarakat, hingga Imam Ahmad memuji peran para ulama di masyarakat seperti orang yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya karena jadi korban iblis. Dalam buku beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, beliau menyampaikan sebuah pembukaan dan banyak ulama terkesan dengan pembukaan ini sampai sering dikutip dalam banyak buku. Muqaddimah Imam Ahmad dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan untuk Jahmiyah. Coba kita baca keterangan para ulama. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap zaman kekosongan dari Rasul adanya ulama, adanya para ulama yang tinggal di zaman itu. Yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak orang yang tersesat ke jalan petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adza. Tapi mereka bersabar dari gangguan masyarakat. Ulama ngajak masyarakat untuk kembali ke jalan hidayah, tapi masyarakat memberikan balasan dengan caci maki dan ejekan. Dan ulama ini bersabar. Padahal caci maki dan ejekan itu kira-kira jadi apa, Pak? Tambahan pahala. Bagi siapa? Yang dicaci maki, yang diejek. Sehingga Anda bisa bayangkan betapa banyaknya pahala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mungkin dicaci maki oleh sebagian orang. Padahal Syekh Abdul Wahab tidak pernah membalas. Orangnya sudah meninggal dunia. Dan beliau tidak pernah menyampaikan balasan apapun. Jadi kira-kira apakah itu terus selesai di dunia? Tidak. Akan ada lanjutannya di hari kiamat. Betapa banyaknya pahala Muawiyah bin Abi Sufyan yang dicaci maki oleh orang Syiah dan orang yang terpengaruh dengan Syiah. Tinggal nanti dilihat siapa yang akan dibela oleh Allah di hari kiamat. Yahyauna bi kitabillahil mauta.
Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan kitabullah. Maksudnya adalah menghidupkan hatinya. Sebab manusia ketika tidak tersentuh agama, dia seperti hati yang mati. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama. Dan orang yang buta bisa dibuat melihat dengan cahaya Allah. Yang gak ngerti, yang gak paham, diberitahu sehingga jadi ngerti, jadi paham. Fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu. Betapa banyak korban iblis yang mereka hidupkan. Wa kam min dhalin taihin qad hadau. Dan betapa banyak orang yang tersesat, kebingungan, kemudian diberi petunjuk oleh para ulama. Fama ahsana atharuhum 'alan nas. Betapa indahnya pengaruh baik mereka terhadap masyarakat, wa aqbaha atharan nasi 'alaihim, dan betapa buruk pengaruh dari masyarakat terhadap mereka. Apalagi di zaman medsos ya. Orang salah dikit saja berkaitan dengan status tertentu, atau ketika dia menyampaikan status kok tersinggung, Masya Allah, nanti aneka caci maki dan komentar-komentar miring menyerang dari banyak arah. Dan mungkin bagi sebagian yang lain cuma bisa nonton, tidak bisa ngasih pembelaan. Ada yang bahkan nambah-nambahi panas. Dan seperti itulah kira-kira yang diterima kalau orang menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat. Baik. Ada yang berpesan, hari gini jangan menyampaikan pesan tentang masalah sabar dalam urusan ekonomi. Bersabar dalam urusan ekonomi, dicaci maki. Lah kira-kira pesan sabar dalam urusan ekonomi disampaikan kapan? Nanti kalau krisisnya sudah hilang. Jadi kalau pas lagi ada musibah ekonomi, jangan sampaikan pesan sabar. Pesan sabar disampaikan ketika ekonominya lagi bagus. Ya hilang momentumnya. Justru di saat inilah kita perlu untuk mendapatkan nasihat tentang masalah sabar. Selanjutnya, ketika orang yang berilmu wafat, ilmu mereka pun tetap bertahan di tengah masyarakat. Ulama mengatakan yamutul alim wa yabqa kitabuhu. Ada orang alim yang mati, tapi kitabnya tetap bertahan. Selanjutnya, apakah ini juga berlaku untuk ilmu dunia? Nah, di sini saya sampaikan keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Wadz-dzahir annal hadits 'amun." Zahirnya hadis ini berlaku umum. Seluruh ilmu yang bermanfaat maka bisa menghasilkan pahala. Namun yang tertinggi adalah ilmu syar'i. Falau faradna, jika kita buat pengandaian, ada orang yang wafat dan dia telah mengajarkan kepada sebagian orang san'atan minas sana'i al-mubaha, mengajarkan kepada sebagian orang bagaimana cara memproduksi barang tertentu yang mubah, atau dia mengajarkan tentang kerjaan tertentu. Wantafa'a biha hadzal ladzi ta'allamaha fa innahu yanalul ajr. Dan orang yang belajar ilmu ini bisa mendapatkan manfaat. Dari situ dia bisa mendapatkan sumber penghasilan. Si A ini Pak dulu pengangguran. Terus dia belajar kepada si B, gimana cara servis HP, gimana cara servis komputer, gimana cara ini, cara ini. Lalu dia bikin toko untuk servis dan jualan-jualan periperal. Akhirnya berkembang jadi besar dari hasil belajar tadi. Maka yang ngajari dapat pahala enggak, Pak? Dapat pahala. Dan kalaupun yang ngajari ini mati, sementara si A tadi masih memakai ilmunya, dipakai untuk kerja, maka pahalanya yang ngajari tidak putus. Sehingga ilmu yang bermanfaat tidak hanya berlaku bagi ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Asal ilmu dunia itu disampaikan dalam rangka untuk ta'awun dengan sesama muslim agar mereka bisa mendapatkan kebaikan bagi hidupnya. Berikutnya, mengalirkan sungai yang mati. Mungkin konteks di zaman sekarang seperti pipanisasi. Di sini ada nggak program pipanisasi?
Jarang kayaknya ya. Terlalu banyak air di sini ya. Ya? Susah air. Oh, di titik tertentu susah. Saat Anda melakukan proses pipanisasi, jadi sungai Mahakam misalnya dialirkan ke tempat mana sehingga mereka bisa dapat air, atau ya mungkin salah satunya sebagian air Balikpapan warnanya coklat ya, warnanya keruh. Lalu Anda menyediakan alat untuk bisa menghasilkan air yang lebih jernih. Atau gimana caranya biar yang sampai di masyarakat airnya lebih bagus. Insya Allah ketika Anda bisa menambah kualitas air bagi mereka dan mereka bisa mendapatkan manfaat sepanjang itu dipakai, jadi pahala yang terus mengalir. Berikutnya membuat sumur. Membuat sumur sehingga orang lain bisa mendapatkan air minum, termasuk di antara amal yang pahalanya terus mengalir. Karena memberi minum orang lain termasuk amal yang mulia. Bahkan ketika seseorang memberikan minum kepada binatang, Nabi SAW menyebutnya sebagai amalan berpahala. Coba kita lihat di sini. Bainama rajulun bitariqin ishtadda alaihi al-atas. Ada orang yang kehausan ketika di sebuah perjalanan. Fawajada bi'ran, kemudian dia menemukan sebuah sumur, fanazala fiha fashariba. Lalu dia turun ke sumur itu dan dia minum. Thumma kharaja. Saat dia keluar, fa idza kalbun yalhaz ya'kulus thara. Ternyata di luar ada seekor anjing yang menjilatkan lidahnya, dia makan tanah. Jadi tanahnya kan masih ada sedikit becek-becek itu. Nah, dia jilati tanah. Minal atash, karena kehausan. Faqala ar-rajul, maka orang ini yang tadi sudah minum dari air sumur tersebut, dia mengatakan laqad balagha hadzal kalb minal atash. Anjing ini telah mengalami kehausan seperti yang tadi aku alami. Akhirnya dia turun ke dalam sumur tadi, famala khuffahu ma'an. Dia penuhi sepatunya dengan air. Fasaqa al-kalba. Kemudian dia berikan kepada anjing tadi. Gimana caranya, Pak? Mungkin dia naik dengan cara sepatunya digigit. Karena orang kan naik dengan satu tangan akan kesulitan. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah berterima kasih kepada orang ini dan Allah ampuni dosanya. Hanya dengan memberikan minum kepada anjing. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala pada saat kita memberikan minuman kepada binatang?" Faqala, Nabi SAW bersabda, "Fi kulli dzati kabidin radbah ajrun." Setiap kali orang memberikan kebaikan kepada makhluk yang hidup, ada pahalanya. Maka Bapak Ibu yang punya binatang piaraan, saat Anda memberi makan kepada binatang piaraan Anda, sadari bahwasanya itu bagian dari mengamalkan hadis ini, sehingga Anda bisa punya harapan untuk dapat pahala. Selanjutnya, menanam pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Kata kuncinya adalah karena usianya panjang. Pohon kurma bisa jadi ketika Anda menanam, yang menikmati anak cucunya, yang menikmati orang lain, bukan yang nanam. Usianya pohon ini lebih panjang daripada usia yang nanam. Konteksnya di zaman sekarang tidak harus kurma. Bisa nggak Pak pohon yang lain? Anda yang nanam tapi orang lain yang memanen. Kalau sawit berapa lama? 35 tahun. 25 baru panen. 3 tahun panen, 25 bongkar, ganti. Berarti yang nanam masih bisa menikmati ya. Mungkin kelapa atau apa. Intinya ketika seseorang menanam pohon dan orang lain yang menikmati, itu jadi amal yang bersangkutan. Ada sebagian orang punya tanah kosong. Pak, itu coba ditanami mangga atau ditanami apa Pak? Biar nggak nganggur. Buat apa? Percuma. Nanti juga saya nggak ikut menikmati.
Cara berpikir seperti ini salah. Mungkin Bapak tidak menikmati, tapi buahnya ketika dinikmati oleh orang lain pasti keduluan kelelawar, Mas. Tidak perlu putus asa, itu jadi sedekah. Kita lihat hadis berikut ini. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di halaman 54. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqah. Apabila ada seorang muslim yang nanam pohon atau nanam padi dan semisalnya, yazra'u zar'an, dia nanam pohon yang sekali panen mati, seperti padi, gandum, itu kan sekali panen mati ya. Ada yang yaghrisu gharsan, pohon yang ketika ditanam tidak mati-mati walaupun dipanen. Contohnya kelapa, mangga, panen, besok masih bisa panen lagi. Fayakulu minhu tayr, dimakan oleh burung atau manusia atau binatang yang lain, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Enggak ada yang sia-sia. Sehingga Anda kalau enggak kebagian, aku yang nanam tapi enggak pernah kebagian, enggak usah sedih. Karena itu nanti akan menjadi sedekah bagi siapa? Orang yang menanamnya. Padahal yang menumbuhkan siapa, Pak? Allah. Yang ngasih pohon itu berbuah Allah. Tapi yang nanam dapat pahala. Sehingga betapa beruntungnya kalau Bapak punya lahan kosong atau lahan-lahan di perumahan yang mungkin bisa ditanami, di tepi-tepi sungai yang bisa ditanami. Kita tidak berharap hasil. Sudahlah, siapapun yang mau menikmati silakan. Allah tidak menyanyiakan orang yang menanam. Dia diberi pahala. Berikutnya bangun masjid. Masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Yang paling dibenci adalah pasar. Karena itu nama Allah diagungkan dan ditinggikan di masjid. Tempat ditegakkan salat, ayat Al-Qur'an dibacakan, ilmu agama disebarkan. Umat Islam berkumpul untuk maslahat yang agung lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adinallahu an turfa." Rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan. Rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan, itulah masjid. Tidak ada bangunan yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dapat izin dari Allah untuk ditinggikan selain masjid. Padahal bangunan rumah kita dengan masjid tinggi mana? Masjidnya ada di atas, rumahnya ada di bawah ya. Ada yang rumahnya lebih tinggi daripada masjid. Hotel-hotel lebih tinggi daripada masjid. Padahal yang dapat izin dari Allah untuk ditinggikan adalah masjid. Wa yuzkara fiha ismuh, dan di situ namanya disebutkan. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dan balasannya adalah siapa yang bangun masjid dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Selanjutnya, wakaf mushaf. Mewakafkan dan menghadiahkan mushaf berarti memberi fasilitas orang lain untuk mendapat pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Ini kalau tepat sasaran. Tapi kalau Anda wakaf Al-Quran dan gak pernah dibaca, cuma disimpan dalam lemari, ya beda hasil. Karena itu ketika Anda wakaf Al-Quran, berikan kepada yang mau baca. Misalnya pesantren tahfidz, agar dia kepakai. Tapi kalau di masjid yang Qurannya mungkin dibuka setahun sekali, ada kayak gitu Pak? Banyak ya. Karena masyarakatnya tidak baca. Yang seperti ini tidak termanfaatkan dengan maksimal. Dan banyak sekali jamaah yang wakaf Quran di Mekah Madinah. Itu harus sesuai standar ya. Kalau tidak, Quran Anda disingkirkan. Saya pernah ketemu
petugas yang ngumpulin Quran yang tidak standar. Beliau dari daerah Sunda ya. Kemudian saya tanya, kalau kayak gini diapain? Ya nanti dikirim ke masjid yang lain yang butuh Quran. Banyak sekali Pak, berkardus-kardus banyak sekali. Karena tidak sesuai standar, sehingga dikirim ke masjid yang lain. Bukan karena tuduhan ada yang palsu, tapi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada standarnya. Selanjutnya anak soleh. Anak soleh sebagai harta yang paling tidak ternilai, tidak bisa disamakan dengan harta seisinya, dengan dunia seisinya. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala amal soleh yang dilakukan oleh sang anak. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Pertanyaannya, ketika seorang anak beramal saleh, apakah bapaknya atau orang tuanya otomatis dapat pahala? Otomatis atau tidak? Otomatis. Kenapa? Karena anak adalah usaha orang tua. Gimana kalau bapaknya tidak pernah usaha? Ada seorang lelaki nikah dengan wanita, istrinya hamil, ditinggal pergi. Anaknya ini dididik oleh ibunya sampai akhirnya dewasa, jadi pembimbing umroh. Masya Allah. Berarti kan sering umroh Pak ya? Sering umroh, sholat di Masjidil Haram dan seterusnya. Bapaknya yang ngilang sejak anak ini ada dalam kandungan, dapat pahala? Dapat atau tidak? Dapat. Ada khilaf di sini. Yang benar yang mana? Dapat atau nggak dapat? Dapat. Dapat ya. Berarti model bapak seperti ini bisa dapat banyak ya. Balikpapan 1, Samarinda 1, nanti Bontang 1. Mana tinggalin semua, ganti lagi. Nebar bibit di mana-mana. Baik, dapat atau tidak? Ada dua yang perlu dibedakan ya. Ada amalan, ada doa. Ada amalan, ada doa. Kalau doa dari siapapun dapat. Walaupun Anda tidak pernah punya peran untuk mendidik orang itu, tidak ada hubungan nasab maupun yang lainnya. Yang penting ada ikatan iman. Sebab doa mukmin kepada mukmin yang lain bisa sampai. Khatib berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang tidur langsung melek. Kenapa? Jumatanmu selesai. Itu kalau sudah imamnya baca Allahumma gfir. Sampai nggak doa itu Pak? Sampai. Kenapa? Karena orang mukmin dengan mukmin yang lain, ikatan iman inilah yang menyebabkan doa baik mereka bisa sampai. Karena ini Allah ajarkan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Generasi yang datang setelahnya, mereka berdoa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Diajarkan oleh Allah doa seperti ini. Sehingga dengan ikatan iman doa bisa sampai. Walaupun tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan pendidikan dan yang lainnya. Yang kedua, amal. Bisa enggak amal orang lain berpindah menjadi milik orang lain secara otomatis? Bisa atau tidak? Bisa. Kapan? Di yaumil hisab. Secara otomatis bisa enggak? Misalnya saya beramal, otomatis si A dapat pahala dari amal saya. Dapat? Allah Ta'ala mengatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Sehingga tidak ada ceritanya ketika si A beramal, si B dapat pahala. Maka si A beramal ya amalnya untuk si A, kecuali jika ada sebab. Sebabnya apa Pak? Ketika si B ini yang ngajari si A.
sehingga amalnya si A nanti B turut dapat pahala ketika B punya peran ikut memberikan pendidikan terhadap si A. Bagaimana dengan anak, Pak? Apakah bapaknya otomatis dapat? Coba kita lihat keterangan Syekhul Islam. Anda lihat di halaman 58. Sehingga tidak semua orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, kecuali jika orang tua yang mengajarkan kebaikan atau yang mengarahkan anak itu untuk belajar kebaikan. Jadi nggak ada ceritanya amal anak otomatis bapak dapat. Kita lihat keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan pahala untuk bapak sama dengan pahala amal anaknya. Gak ada, kalau kata Syekhul Islam, gak ada hadis yang berbunyi seperti itu. Wala na'lamu dalilan ala dzalik. Kami tidak mengetahui adanya dalil tentang itu. Kalau Syekhul Islam yang ngomong kayak gini, kira-kira ada nggak dalil? Beliau menyampaikan, kami nggak pernah tahu ada dalil yang menyebutkan itu. Wa innama, yang ada adalah ja'ala ma yad'uhul ibnu lahu. Beliau menjadikan doa anak untuk orang tuanya min amalihi, itu yang jadi tabungan amal orang tuanya, alladzi la yanqati, yang tidak terputus. Jadi bedakan antara amal dengan doa. Yang disebutkan dalam hadis kan awwaladin saleh yad'ulah, bukan awwaladin saleh ya'mal, anak saleh yang beramal. Beliau tidak bersabda demikian, tapi yang beliau sabdakan anak saleh yang mendoakan. Jadi kalau orang tua sama sekali tidak pernah punya peran pendidikan, hanya sebagai sebab anak itu lahir di muka bumi dalam proses biologis layaknya binatang, apakah bapaknya turut dapat pahala secara otomatis? Jawabannya tidak. Kecuali ketika bapaknya punya peran untuk memberikan arahan, ngasih uang agar anak ini belajar. Memang dia nggak ngajari, tapi dia membayar pendidikan anak ini. Pertanyaannya, mana yang lebih senang Anda sukai? Satu, anak Anda dapat beasiswa sehingga belajarnya gratis. Yang kedua, Anda biayai sendiri. Ya, kalau mampu biayai sendiri, kalau nggak mampu beasiswa. Kita bicara untuk yang mampu. Lebih senang mana? Anak Anda dapat beasiswa sehingga bapaknya tidak harus mengeluarkan uang untuk bayar SPP, atau Anda biayai sendiri? Beasiswa. Biaya sendiri. Jadi di sini ada jawaban yang jujur dan jawaban yang jujur banget. Banyak sekali pondok yang punya masalah. Apa masalahnya? SPP nunggak itu sampai ratusan juta, puluhan juta, bahkan sampai ada yang miliaran. Kenapa Pak? Nggak tahu tuh orang Balikpapan. Jadi bapaknya kadang dia nggak mau bayar SPP. Coba dia nitipin anaknya di pondok, sudah nggak bayarin, nggak ngajarin. Mau dapat peran apa dia untuk anaknya? Kalau bapak punya peluang usaha yang itu menguntungkan, prospeknya bagus, ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar, kira-kira Anda kerjakan sendiri atau Anda serahkan ke pemodal yang lain, ke investor? Nah, kenapa Anda kerjakan sendiri? Biar nggak ada bagi hasil. Sehingga ngapain saya nyari investor? Saya masih mampu untuk invest sendiri. Ngapain saya kerjasama dengan orang? Saya bisa kerjakan sendiri.
Pelitnya orang ketika mencari peluang usaha. Sehingga saat dia ketemu peluang usaha yang bagus, dia bisa modal sendiri, nggak mungkin dia ngajak investor. Anak Anda ini kan investasi. Dia nanti akan beramal, apalagi ketika dia punya potensi untuk berbuat baik ya. Anaknya baik. Ketika potensi itu ada, seharusnya orang tuanya kan yang paling berwenang. Sudah, kamu nggak usah nyari beasiswa. Fokus saja belajar, nggak usah mikir kerjaan. Nanti kalau di pondok nggak usah jualan lah. Kadang kan ada anak yang kepikiran ya, saya pengen bantu orang tua, akhirnya dia sambil jualan, sambil kerja. Terutama di pesantren yang kadang membolehkan anak untuk kerja, biar orang tuanya nggak mengeluarkan biaya. Atau dia berusaha untuk nyari-nyari orang tua asuh, ada nggak yang bisa bantu saya untuk membiayai pendidikan saya. Bapaknya duitnya disimpan. Padahal yang berwenang siapa? Ini bapak. Udah, kamu nggak usah nyari kerja, fokus saja belajar. Nanti seluruh biayamu biar bapak yang menuhin. Begitulah ketika seseorang itu merasa kalau ini adalah investasi. Dengan harapan aku tidak bisa ngajarin kamu, tapi aku yang bayarin kamu. Udah nggak ngajari, nggak bayari. Berharap apa ini? Doanya, ya tinggal satu doanya. Tapi kalau Anda ingin ikut terlibat, dapat pahala dari amal solehnya, maka berusahalah untuk minimal terlibat dalam biaya pendidikannya. Baik. Berikutnya yang ke-8, rumah singgah untuk musafir. Walhamdulillah di beberapa tempat ini sudah ada. Ada beberapa rumah sakit, Pak, yang pasiennya itu berasal dari jauh. Dari pelosok dia datang ke rumah sakit itu, butuh waktu 5 jam perjalanan darat. Sampai di rumah sakit antri 3 jam. Ketika dapat giliran untuk kontrol, diperiksa dokter 15 menit. Terus dokter bilang, besok datang lagi ya Pak. Bisa nggak beban seperti ini kita ringankan? Dia nggak sanggup untuk nyewa hotel. Dia nggak sanggup untuk tinggal di pondokan. Dia mungkin sanggupnya ya nyari masjid. Akhirnya kadang nebeng tidur di situ. Tapi ini orang sakit. Seharusnya dia butuh tempat istirahat yang lebih nyaman. Kalau di masjid kan ya dikit-dikit ada tukang kebersihan. Pindah Pak, pindah. Baru saja ngelekar, baru saja tiduran, mau guring nggak bisa. Suruh pindah, gimana? Oh iya. Jadi orang seperti ini kan perlu untuk kita kasih fasilitas. Di Jogja itu ada Pak, rumah singgah. Dan itu layanannya khusus untuk pasien rumah sakit yang tidak mampu. Nah, mudah-mudahan kalau di Balikpapan ada seperti itu Pak. Membantu mereka yang mungkin ya, pasien-pasien jauh yang mereka mau kontrol hanya untuk 15 menit pemeriksaan, tapi perjuangannya sekian jam. Nah, itu bisa kita bantu dengan kita sediakan tempat singgah. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah wakaf. Bapak catat ya, sedekah jariyah adalah wakaf. Sudah ada di buku Pak, dicatat di hati. Jadi kalau mendengar istilah sedekah jariyah, langsung arahnya pahami itu wakaf. Sebagaimana keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini, as-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama alal waqfi. Sedekah jariyah dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Kama qalahu Ar-Rafi'i, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i. An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan was-sadaqatul jariyatu hiyal waqf. Sedekah jariyah adalah wakaf. Dan dulu di zaman sahabat, semua sahabat itu wakaf. Zaman kita kan wakaf itu masih bisa dihitung jumlah orangnya. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, lam yakun ahadun min ashabin nabi
sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali beliau pernah wakaf. Karena mereka tahu wakaf inilah yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Apa bedanya antara wakaf dan sedekah biasa? Sedekah itu semua aktivitas mengeluarkan uang untuk ibadah atau cari pahala. Makanya sedekah itu dipengaruhi oleh ideologi, oleh keyakinan. Sehingga kalau keyakinannya beda, maka orang tidak mau sedekah. Jadi misalnya ada ponpes A, ya, X ini, ya, Mr. X ini dulu ngaji di ponpes A. Tidak boleh ngaji di tempat yang lain. Pokoknya seluruh kajian tahdir selain ponpes A. Maka dia sedekah ke sini. Dia sedekah ke sini. Setelah Mr. X ini pikirannya makin berkembang, dia tahu, oh enggak benar tuh kayak gitu. Akhirnya dia sadar. Begitu dia sadar, dia ngaji di ponpes B, ponpes C, masjid D dan seterusnya. Sedekahnya ke sini. Jadi yang dulu dia nggak mau sedekah ke tempat yang lain karena doktrin. Begitu doktrin itu berubah, dia geser. Demikianlah pengaruh dari ideologi. Sampai ke arah mana uang ini harus saya salurkan dipengaruhi oleh siapa? Ideologi. Orang LDI, Pak, semasa di LDI, nyumbang LDI itu nilainya besar. Begitu dia meninggalkan LDI, sepeser pun tidak mau masuk. Karena apa? Ideologinya sudah berubah. Maka sedekah itu dipengaruhi oleh ideologi. Yang masih senang dengan kuburan, dia akan nyumbang untuk kuburan. Begitu dia tobat dari gandrung kuburan, ya, nanti dia akan tinggalkan. Sedekahnya akan pindah. Karena sedekah itu dipengaruhi oleh ideologi. Maka semua kegiatan mengeluarkan uang untuk cari pahala namanya apa? Sedekah. Nah, sedekah ini beragam. Sedekah ini beragam. Ada yang hukumnya wajib. Apa itu? Zakat. Ada yang tidak wajib. Nah, tidak wajib ini banyak sekali. Salah satunya adalah wakaf. Bedanya wakaf dengan sedekah biasa, Pak, dilihat dari objek. Sedekah wakaf itu objeknya permanen. Maka disebut wakaf apabila objek yang disedekahkan punya daya tahan. Contohnya benda-benda yang bertahan ini. Tapi kalau Anda sedekah air, ini bukan wakaf. Karena begitu selesai diminum, habis, botolnya dibuang, sudah selesai. Makanan itu bukan wakaf. Aku mau wakaf beras, tidak bisa. Kenapa? Karena habis pakai. Selanjutnya, dalam wakaf, objek yang diwakafkan harus halal manfaat. Kalau tidak halal manfaat, ya tidak bisa. Dan cara yang paling gampang untuk menentukan halal manfaat atau tidak adalah tempelkan dengan masjid. Pak, saya itu punya berhala, mau saya wakafkan di masjid. Taruh mana kira-kira? Patung Gupolo, tahu patung Gupolo, Pak? Ada patung Buto bawa pentungannya, ditaruh di depan. Pantas nggak? Nggak pantas. Maka perdebatan tentang masalah alat musik, Pak, bisa diukur di sini. Saya mau wakaf gitar di Masjid Jabalus Su'ada. Ditaruh mana? Kalau ada orang mau wakaf gitar itu ditaruh di mana? Di mimbar. Di situ kasih gitar. Mungkin enggak? Nah, ada orang mau wakaf band. Oh, band apa? Drum. Dia mau wakaf drum. Cocoknya taruh mana? Hah? Di sini taruh mana? Di sini. Sebelah sana.
Sudah? Ini cukup untuk jadi kata pemutus ini. Jadi kira-kira benda seperti ini mau dibela dari sisi mana? Karena benda yang mubah ketika ditaruh masjid itu bisa diterima. Tapi ketika ditaruh masjid bingung naruhnya, ini naruh mana, Pak? Masjid nggak boleh ada seperti ini. Bukan nggak butuh ya, nggak boleh ada seperti ini. Maka menunjukkan kalau itu adalah bukan sesuatu yang mubah. Wallahu a'lam. Kemudian jihad dan menjaga daerah perbatasan. Ribat seperti ini diberi pahala besar oleh Nabi SAW. Ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud sebulan. Kalau orangnya mati, maka amalnya terus mengalir sesuai dengan kebiasaan yang pernah dia lakukan. Wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Demikian pula rizkinya terus mengalir, pahalanya terus mengalir, dan dia aman dari fitnah. Dan sekarang perlu ribat di zaman milenial. Ribat di zaman milenial adalah menjaga pemikiran dan ideologi yang lurus di tengah umat dan masyarakat dengan derasnya arus syubhat. Aneka pemikiran menyimpang yang kadang tiba-tiba datang gak pakai aturan, muncul di beranda, di medsos, dan berseliweran di YouTube misalnya. Nah, kalau pemikiran seperti ini dibiarin saja, nanti gimana, Pak? Yang teracuni banyak. Maka keberadaan para asatidzah kemudian bicara tentang ini gak benar, akidah seperti ini salah, dan seterusnya, berarti beliau ribat. Apa resikonya? Diserang. Dan resikonya adalah diserang. Maka ada yang adalah daripada nanti aku nggak aman, mending main aman aja. Nggak usah disinggung yang kayak gitu. Yang kayak gitu nggak usah disinggung. Kamu nyinggung itu ya diserang. Nah, kalau seperti ini caranya, maka akan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan bertahan di masyarakat. Baik, memang untuk bisa masuk ke area ini ya butuh persiapan, karena kau harus berdebat. Tapi kalau nggak siap, sebaiknya jangan dulu, atau kerjasama dengan yang lain sehingga bisa saling melengkapi. Wallahu a'lam. Mungkin Bapak kalau komunitasnya orang baik, grupnya orang baik, satu frekuensi nggak begitu kelihatan. Tapi kita kalau masuk grup kampung misalnya ya, atau grup takmir masjid yang masyarakatnya beragam, Masya Allah ya, kadang muncul postingan A, postingan B, postingan C. Kemarin pada waktu perang antara Amerika dengan Iran, Masya Allah, sampai perang opini. Perangnya ada di sana, di sini perang opini. Ketika perang opini ya cuman bisa saling benci, saling nyerang, tapi nggak ada perubahan yang ada di sana. Dan memang terkadang ada sisi syubhat yang kadang disisipkan. Makanya mereka yang ribat di area ini insya Allah dapat pahala besar. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Tepat sekarang pukul 5:30, 6:30. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan langsung? Baik. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan ayah yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk menambah dan murojaah hafalannya sendiri, dan sedikit sekali atau jarang mengajak anaknya untuk melakukan hal yang sama? Karena biasanya anaknya menolak dengan alasan ngantuk dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya untuk Ananda yang agar semangat murojaah. Orang tua sudah mencontohkan juga tentang adab-adab di masjid saat teman sebaya yang cenderung ngajak cerita. Semoga dengan mendengar nasihat langsung bisa lebih mengena. Kesempatan
mereka yang belajar di usia sebelum berkeluarga lebih besar. Karena seperti teori tadi malam ya, belum banyak pikiran, beban hidup. Gak mikir kerja, gak mikir sumber pendapatan, gak mikir interaksi dengan orang lain. Dia bisa lebih fokus mikir belajar. Nah, kalau kesempatan seperti ini kok hilang karena terlalu banyak permainan, baik main HP atau main dengan temannya atau sering mendengarkan cerita dan dongeng temannya, ya sangat disayangkan. Dia kehilangan waktu emas yang mungkin tidak akan berulang. Sehingga adik-adik yang di usia masih belajar atau usia sekolah, kita semuanya usia belajar, tapi di usia sekolah itu manfaatkan sebaik mungkin. Maka kalau bapak menemukan anaknya diajak murojaah tidak mau, diajak belajar tidak mau, nikahkan saja. Gimana? Setuju nggak? Kelas berapa? 6. Mau masuk SMP. Kalau malas belajar nanti bapaknya udah dirabek nih Pak. Dinikahin saja. Karena dia sudah nggak mau mikir pelajaran, sekalian aja suruh mikir kehidupan. Siap nggak? Jadi mumpung belum berkeluarga, mumpung masih fokus untuk belajar, belajarlah dengan maksimal. Sebab waktu ini tidak akan berulang, nggak kembali itu. Makanya banyak sekali di antara bapak-bapak baru kenal sunnah di usia 40 tahun. Baru kenal sunnah di usia sekian puluh tahun. Mau menghafalkan Quran udah nggak bisa ya. Hafal bagian belakang, depannya hilang. Pada saat belajar ilmu yang serius untuk mikir kadang berat. Kenapa? Karena kesulitan untuk menghafal, sehingga bisanya ya sebagai pendengar setia saat kajian. Pendengar setia pokoknya yang penting mau datang di kajian dan merasa nyaman dengan nasihat yang disampaikan. Tapi kalau ada ujian, ngilang. Makanya kajian kan tidak ada ujian ya. Tujuannya apa? Mempertahankan jumlah jamaah. Sebab ini kalau ada kajian, jamaahnya pasti tidak mau datang. Baik, kemudian ya, anak ini memang bisa punya motivasi dari dalam kalau dia punya cita-cita. Dan pengaruh cita-cita ini luar biasa. Orang kalau dia punya harapan dan cita-cita, cita-cita jangka pendeknya, setelah ini saya mau lanjut kemana, itu semangatnya lebih kuat daripada yang tidak punya harapan dan cita-cita. Kalau sudah nggak punya cita-cita, udah bapak nggak usah bingung, nanti kalau saya lulus SMA tak kerja. Dalam pikiran dia nggak pengen terlalu tinggi, sudahlah yang penting lulus saja. Yang penting lulus. Nanti kalau selesai lulus saya mau kerja, saya mau jualan ini, saya mau ini. Dia nggak punya cita-cita dengan belajarnya. Itu akan berat untuk dorong dia. Ibarat mobil mogok, tapi disuruh bergerak. Akhirnya didorong, mungkin bisa bergerak, tapi pelan dan butuh tenaga besar. Lain halnya kalau orangnya punya cita-cita, mestinya hidup sehingga dia bisa mendorong dia sendiri. Dan kita sudah pernah punya pengalaman seperti itu ya. Kamu nanti mau kemana? Oh saya mau masuk ITS, ITB, UNER, UGM. Wow itu dia akan serius tuh belajar ilmu umum. Karena dia punya target. Tapi kalau dia lihat, saya itu ranking 3 dari belakang. Kayaknya kok mustahil bisa masuk universitas negeri. Kalau di Balikpapan apa namanya? ITK itu negeri ya. Kayaknya mustahil saya bisa masuk universitas yang bonafit, yang favorit. Dan nanti habis ini jualan, habis ini kerja. Itu sulit Pak untuk bisa termotivasi belajar. Maka orang tua tolong bangun cita-cita anaknya agar nanti anaknya punya dorongan dari dalam. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.